Oke, manusia memang tidak ada puasnya. Sukses dengan bidang yang ditekuni saat ini membuat para selebriti kita ingin melebarkan sayapnya lagi. Sama halnya seperti Julia Perez, Afgan, dan juga Aming yang mengembangkan bakat mereka menjadi seorang sutradara. Dan mereka ini menggarap sebuah cerita dalam film Omnibus. Xperia Project adalah dari experience, eksperimen, eksplorasi dari seorang Ria Irawan. Tahun ini aku 40 tahun berkarir dengan segala penghargaan dalam negeri dan internasional, membuatku pengen berbuat sesuatu lagi untuk perfilman Indonesia. Ditambah lagi sebetulnya sekarang tayangan bioskop di film Indonesia menuruni jumlah penonton yang menurun tajam drastis dan miris. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang kalian meriset juga kemana penonton film Indonesia. Teman-teman yang aku pilih adalah teman-teman yang terlibat di film box office Indonesia. Sore dengan lagu-lagunya di film Janji Joni, Pintu Terlarang, Quick Express dan Berbagi Suami, terus juga Jupe, terus Ami. Jadi kita bilang, saya bilang sama mereka, kalau kita di film kita udah bikin produser-produser yang terdahulu kita yang sudah ini menjadi produser yang cukup menghasilkan. Apakah kalau kita berkarya ada yang mau melihat karya kita gitu. Terus dengan kesederhanaan yang kita miliki, dengan kerendahan hati yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita nggak punya, kita mencoba untuk ya itu tadi mengeksplorasi kemampuan kita sambil bismillah. Kita juga pengen mencoba untuk membangunkan kembali perfilman Indonesia dan setidaknya kita tahu jawabannya kemana larinya penonton film Indonesia. Kalau ditanya tadi seperti yang udah dibilang sama Julia bahwa tiap orang mewakili jenis penceritaan dan filmnya masing-masing, mewakili genre masing-masing. Kalau saya orang tahunya mostly tahunya saya sebagai aktor komedian. Jadi saya pengen bikin karya yang jujur dengan memilih genre komedi. Tapi tetap seperti yang sering saya omongin bahwa apapun itu bentuknya, kalau bikin sesuatu harus ada value ya, harus ada nilainya. Jadi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan secara karya, tetap ada sisi komersil karena bagaimana juga kita jualan dan mudah-mudahan bisa nembus festival juga, amin. Dan tadi saya udah bilang saya mewakili genre komedi, mungkin nanti untuk Jupe tadi ada actionnya, ini nggak apa-apa kalau ini ya. Terus untuk Afgan ada musical. Cerita bagus kan nggak mungkin di Iya, buat ada mungkin horornya dan dia emang yang megang benang merahnya di main plotnya kan, kita mainnya di subplotnya. Buat saya pastinya saya senang sekali kalau bahwa Ria Irawan dan beserta produser-produsernya ini yang baik hati semuanya melibatkan saya di sebuah karya yang sangat saya rasa ini pertama di Indonesia dan saya sangat bangga sekali. Dengan segala kekurangan saya rasa ini waktunya insya Allah saya bisa berkarya dengan baik. Selama ini kan orang-orang pasti apa sih yang Jupe bisa, sensasi doang. Cuma sensasi doang, ya udah kali ini saya cuma ingin berkarya, saya nggak mau orang selalu bilangnya Jupe begini, Jupe begitu. Oke, kali ini saya berkarya, insya Allah saya minta doanya aja dan dukungannya. Mudah-mudahan pertama kali saya jadi sutradara ini, saya senangnya itu saya dibantu dengan Ria yang sudah experience dalam 40 tahun, Aming juga senior-senior saya semuanya di sini. Jadi senior saya semua yang ada di sini. Saya anak baru dan mudah-mudahan sebagai sutradara, apalagi pertama kali saya genrenya action, saya senang sekali. Kemarin kan saya sudah ibaratnya mencoba masuk ke dunia film ya dengan main 2 judul film kemarin sebagai ya di sana walaupun sebagai aktor tapi saya mengobservasi
lapangan lah gitu, gimana cara kerjanya. Walaupun saya hanya sebatas berobservasi, tapi ya setidaknya saya udah pernah terjun ke lapangan gitu. Tapi menurut saya pun itu belum cukup gitu. Jadi nanti saya akan tutorial lagi sama sutradara-sutradara yang lain, belajar lagi technical segala macam. Pokoknya saya nggak mau setengah-setengah lah, karena kalau misalnya saya ambil project ini awalnya, kalau misalnya saya mau setengah-setengah, itu kan nama saya juga yang akan nanti dicantumkan di sana. Itu saya nggak mau, itu saya pengen full out. Harus ada latihan, harus ada ceritanya pun, ide ceritanya harus dari saya. Jadi ya project ya karya yang saya suka gitu. Karena saya lagi di titik karir saya yang saya lagi pengen terus coba hal baru sih gitu. Bukannya karena saya ngerasa nyanyi itu udah cukup, bukan. Nyanyi juga pun saya harus mencoba banyak hal baru di dalam musik. Apa jadinya ya? Ria Irawan, Aming, Afgan, Jupe. Bikin satu film, omnibus pastinya. Kayaknya lagi memang jadi tren baru ya, Tem, di dunia perfilman atau gimana gitu ya. Dan yang terbaru kita kalau kemarin gitu ada kan isyarat baru isyarat ya. juga Ada konsepnya Asmiranda, betul, ya kan? ada Reza Rahadian dan segala macam. Nah, sekarang juga muncul lagi nih tema film omnibus tapi dengan sutradara yang berbeda tapi dari kalangan selebriti juga gitu. Ini tuh emang tren film lagi kayak gini apa gimana sih? Jadi bukan tren film ini. Kalau omnibus sebetulnya di Hollywood sana udah dari tahun 70. Ini film yang sangat digemari oleh masyarakat Hollywood. Dan di kita omnibus ini film pertama kali adalah Kuldesak. Kamu masih ingat Kuldesak tahun 96 apa 97? Di mana waktu itu ada 3 sutradara yaitu Hari Dagu, Rizal Mantovani sama Riri Riza. Ya kan, dan akhirnya sempat hilang jenis film omnibus ini sampai mulai di beberapa tahun terakhir ini ada Isyarat, Dilema. Oke. Tapi mudah-mudahan gitu kan semakin banyak film omnibus yang dibuat oleh para sinias Indonesia semakin bisa diterima sama masyarakat. Itu yang paling penting, dan industri film kita kembali bergairah. Baiklah, jadi ini sebenarnya udah lama, tapi trennya di Indonesia kayak lagi menjamur nih sekarang gitu. Karena mungkin para selebriti atau pemain film yang biasanya ada di depan kamera, di depan layar ini merasa tertantang untuk menyutradarai, dan wadahnya lagi ada nih. Sebetulnya menarik sekali gini, Ferry, kalau kita ngomongin omnibus, karena itu kan ada lebih dari satu cerita, bisa 2, 3 atau dan semakin banyak gitu. Apalagi nih 4 contoh lah, kayak kita lihat tadi ada Afgan, ada Jupe, ada Ria Irawan sama ada Aming, 4 karakter yang berbeda. Itu artinya akan ada 4 rasa yang berbeda dalam satu film. Oke, jadi ditunggu aja kapan kira-kira film ini akan rilis di Indonesia. Yang pastinya nih dunia perfilman Indonesia bakalan semarak banget di tahun depan ya. Oke.